Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Farida Tasya dengan NIM J1A1198183. Baik, di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai stunting. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu stunting? Stunting di sini adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ini lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut ada 3 orang berusia 4 tahun di mana satu anak ini mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badannya ini lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak lain yang seusianya. Nah, bagaimanakah epidemiologi stunting di Indonesia? Stunting ini terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak pada saat anak berusia 2 tahun. Lebih dari 1-3 anak di Indonesia ini mengalami stunting dan sekitar 8 juta anak mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Prevalensi stunting atau pendek di Indonesia ini mencapai 37,2%, di mana Indonesia menempati tingkat ketiga dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah faktor penyebab stunting pada anak. Yang pertama adalah karena faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Yang kedua adalah karena masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dan PNC atau pelayanan kesehatan untuk ibu sesudah masa kehamilan. Dan yang ketiga adalah karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan sesudah masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Yang keempat adalah karena masih kurangnya akses makanan bergizi di Indonesia yang masih tergolong mahal. Yang kelima adalah karena kurangnya air bersih dan sanitasi. Selanjutnya adalah bagaimanakah dampak stunting pada anak. Yang pertama adalah anak jadi mudah sakit dan berisiko terserang penyakit infeksi lebih. Yang kedua adalah anak jadi mudah lelah, tidak lincah, dan adanya gangguan pertumbuhan fisik pada anak seusianya. Yang ketiga adalah anak kesulitan belajar dan adanya gangguan perkembangan otak serta gangguan kecerdasan pada anak. Yang keempat adalah kemampuan kognitifnya itu lemah. Dan yang kelima adalah berisiko mengalami berbagai penyakit kronis di usia dewasa serta akan mengalami disabilitas pada usia tua. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa anak kita ini terkena stunting atau tidak? Yaitu dapat dilihat pada ciri-ciri anak stunting. Yang pertama adalah performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Yang kedua adalah tanda pubertasnya terlambat. Yang ketiga adalah pertumbuhan giginya terlambat. Yang keempat adalah wajahnya tampak lebih muda dari seusianya. Yang kelima adalah usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata. Dan yang keenam adalah pertumbuhannya terlambat. Selanjutnya adalah bagaimana kita mencegah stunting pada anak. Yang pertama adalah cukupi gizi, yaitu pada ibu hamil dengan memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil serta menjaga kesehatan ibu. Yang kedua adalah pada saat bayi lahir, yaitu persalinannya ditolong oleh bidan atau dokter yang terlatih. Inisiasi menyusui dini atau IMD serta air susu ibu atau ASI eksklusifnya selama 6 bulan. Yang ketiga adalah pada bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun dengan pemberian air susu ibu atau ASI ditambah dengan makan pendamping atau ASI invasi, dan pemberian ASI diteruskan selama 2 tahun atau lebih. Yang kedua adalah lengkapi imunisasi, yaitu dengan kita melakukan imunisasi dasar lengkap pada anak dan memantau pertumbuhan balita di posyandu. Yang ketiga adalah perbaikan sanitasi, yaitu sanitasi yang sehat dengan menggunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, dan disentri, dan menerapkan PHBS serta gunakan jamuan sehat. Selanjutnya adalah bagaimana kejadian atau faktor risiko terjadinya stunting di masyarakat pesisir. Nah, rendahnya status kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya akan mengalami kondisi fisik dan psikis yang kurang. Nah, daerah pesisir ini merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Penyebab langsung masalah gizi adalah sanitasi yang buruk memicu tumbuhnya berbagai penyakit infeksi. Nah, stunting ini merupakan gambaran keadaan gizi kurang yang berlangsung lama. Stunting sudah dimulai sejak sebelum kelahiran yang diakibatkan ibu hamil mengalami gizi buruk, pola makan, dan kualitas makanan yang buruk dan sering mengalami sakit. Hasil reaksi penyusuan akibat kekurangan gizi akan terlihat pada usia dewasa, di mana bentuk tubuh yang pendek, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan.
Selanjutnya adalah keadaan geografis di daerah pesisir memiliki perbedaan dengan daerah daratan dan pegunungan. Ketersediaan pangan yang berbeda berpengaruh terhadap konsumsi pangan, sehingga asupan zat gizinya akan tidak maksimal dan dapat berpengaruh terhadap status gizi masyarakat, khususnya pada anak balita, yang dimana dapat menimbulkan stunting pada anak. Nah, cara mencegah stunting di daerah pesisir ini dengan melakukan 3 cara. Yang pertama adalah memberikan komunikasi, informasi, edukasi pada pasangan usia subur di daerah pesisir mengenai kejadian stunting dan faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya stunting. Yang kedua adalah memaksimalkan posyandu untuk memantau balita yang memiliki gejala stunting sehingga harapannya dapat dilakukan suatu intervensi oleh puskesmas. Dan yang ketiga adalah menambah dan memperbaiki akses pada daerah pesisir sehingga dengan mudah untuk mendistribusikan bahan pangan secara merata. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yuk ibu, cegah stunting dengan 3 cara. Yang pertama adalah cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan perbaikan sanitasi. Jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.